Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasul TV setiap Selasa ada acara Dialog Pagi bersama Ustadz Usil Lantas, Angkal Firman dan Ustadz Heri Nurdi. Alhamdulillah beliau sudah hadir semuanya. Kita akan mengambil tema menjaga amanah. Assalamualaikum Ustadz Usil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai pengantar Ustadz Heri kelihatannya nih. Kayaknya paling berat tugas tuh amanah ya Ustaz. Karena itu dalam surat Al-Mu'minun Allah memberikan salah satu kriteria yang paling berhasil dan orang-orang yang beruntung dalam kategori yang ditentukan oleh Allah adalah walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beruntung, yang sukses itu adalah orang-orang yang menjaga dan menunaikan amanahnya. Apalagi diamanahi sebuah negeri yang sebesar Indonesia Ustaz, yang kalau kita terbang dari Sabang sampai Merauke itu kita sudah ganti waktu 3 kali. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Dan kalau dibuat saking luas, saking besarnya gitu Mas. Ini amanah Allah. Perbedaan waktunya berapa tuh? 3 kali Ustaz. 3 kali perbedaan waktu sejam-sejam. Sejam, 3 jam berarti. 3 jam. Tiket pesawat mahalan Jakarta Ternate daripada Jakarta Singapura. Paket travel Raja Ampat itu lebih mahal daripada umroh. Kalau 3 jam berarti 45 derajat kurang lebih. Dalam bentangan 45 derajat kan? Iya. Nah, alhamdulillah kita ini diamanahi Allah untuk menjaga Indonesia, termasuk pemerintahan, termasuk penyelenggara negara, baik yudikatif, legislatif, termasuk juga eksekutifnya, apalagi eksekutifnya, karena dialah yang diamanahi sebagai operasional. Tapi semua orang ngerasa bahwa hanya tiga komponen ini Ustaz yang menyelenggarakan negara, padahal ada komponen keempat yang juga sangat kuat, namanya umat, namanya rakyat. Dan rakyat ini kekuatan paling real di Indonesia Mas Krisna. Misalnya contohnya ketika pertama kali merdeka, Indonesia sebagai pemerintah dan penyelenggara negara nggak punya uang, yang punya uang rakyat. Dan ketika diseru untuk mengumpulkan dana membeli pesawat, selawah, akhirnya menjadi cikal bakal Garuda, itu dananya ada di rakyat Ustaz. Betul. Dananya ada di rakyat. Dan kekuatan real inilah yang kadang-kadang posisinya itu head to head dengan pemerintah, head to head dengan penyelenggara negara. Entah ada yang mengompori penyelenggara negara untuk memusuhi rakyatnya, atau ada informasi-informasi yang membuat rakyat antipati terhadap negaranya. Jadi semuanya bertabrakan. Kalau dalam perspektif Islam, posisi rakyat di mata negara dan posisi penyelenggara negara di mata rakyat itu bagaimana Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Sebelum kita menjawab apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Heri, kita ingin bertanya sampai di mana kedudukan amanat dalam agama kita. Jadi makanatul amanah fil Islam. Karena kalau kita tidak memahami kedudukan amanat, sejauh mana pentingnya dalam Islam, kita terkadang mementingkan hal-hal yang sepele, tapi mengabaikan hal-hal yang utama. Dan ini merupakan bencana yang melanda Islam atau melanda umat Islam, karena mereka mengecilkan apa-apa yang besar, membesarkan hal-hal yang kecil. Mengedepankan hal-hal yang seharusnya di belakang, tapi menempatkan di belakang apa-apa yang seharusnya di depan. Nah, kalau kita perhatikan bersama-sama, Al-Quran mengajak kita untuk berpegang kepada tali Allah dan bersatu dalam agama Allah. Tidak bercerai-berai, tidak berselisih. Walaupun perbedaan tetap ada. Karena jangankan pada masa kita, pada masa sahabat Nabi, kita jumpai perbedaan yang begitu banyak. Tapi pada ranah yang dibolehkan kita berbeda. Dan pada ranah tersebut kita harus berlapang dada. Oleh karena itu siapa-siapa yang membaca madzhabus sahabah, madzhabut tabi'in, dia akan temukan
perbedaan yang cukup luas di antara para sahabat dalam ranah ijtihad. Tapi kalau sudah kembali kepada syariat dan prinsip-prinsipnya, mereka orang yang paling depan dalam menjalankan dan mengamalkan syariat Allah. Nah, perbedaan yang berlangsung di tengah umat dulu maupun sekarang, itu sebetulnya merupakan dalam ranah apa? Dalam ranah yang dinamakan adh-dhanniyat, mantiqat adh-dhanniyat. Artinya hal-hal yang tidak pasti. Hal yang kembali pada situasi, kondisi, atau katakan hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus disebabkan kondisi khusus pada kasus yang khusus. Walaupun basic knowledge-nya sama, dasarnya sama, seperti para dokter dalam memberikan obat, terkadang dia meninggalkan obat ya, yang berada pada rating yang paling utama karena pasien alergi terhadap obat tersebut. Walaupun itu obat merupakan obat yang terbaik, tapi alergi merupakan ancaman yang lebih berbahaya. Mereka carikan obat alternatif lain yang tidak bagaimana? Yang tidak memicu alergi. Seperti contohnya seorang membutuhkan untuk mempergunakan obat-obatan yang menurunkan detak jantung, seperti Concor. Tapi Concor juga tidak bisa diberikan untuk setiap orang. Apabila seorang dalam kondisi asma diberikan obat tersebut, akan memicu asmanya. Steroid merupakan obat pembantu untuk mempercepat penyembuhan. Asal dimakan dengan dosis yang betul-betul terkontrol, tidak akan menimbulkan bahaya. Tetapi bagi orang yang terkena penyakit diabetes, di saat diberikan, katakan umpamanya antibiotik, diberikan steroid, akan membuat gulanya apa? Melompat. Seperti kita punya saudara, usianya masih muda, terkena flu yang cukup berat, kemudian juga demam. Akhirnya dokter ini tahu pasien punya penyakit gula, diberikan obat antibiotik, diberikan juga steroid. Gulanya pada saat itu 350-400. Begitu diberikan steroid, tidak lama kemudian gulanya meledak, meninggal dunia. Padahal ini merupakan hal yang diketahui dan masuk dalam basic knowledge. Dokter tidak boleh memberikan sama sekali steroid pada pasien yang apa? Yang diabetes. Karena akan meningkatkan diabetesnya. Jadi kalau kita lihat, ini kan pertimbangan-pertimbangan dokter. Ya, walaupun dalam keterangan yang mereka pelajari, dasar ilmu yang mereka terima, begitu jelas, gamblang disepakati, tapi terkadang dalam terapan berbeda. Betul nggak? Ada kondisi. Terkadang kondisi finansial. Obat yang paten lebih baik, tapi mengingat kondisi finansialnya, diberikan obat generik. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ulama juga dalam memberikan fatwa. Baik pada masa sahabat, pada masa tabi'in. Artinya ini seharusnya dikembalikan kepada orang-orang yang bertakhasus. Betul enggak? Dikembalikan kepada ulama-ulama yang memang mendalami hal tersebut. Diserahkan pada dokter ahlinya. Tidak boleh awam terlibat dalam persoalan ini. Jangan awam langsung main ambil obat, diberikan kepada anaknya atau dirinya atau pasiennya, akhirnya mengakibatkan apa? Komplikasi. Terjadi komplikasi. Tetapi kalau berkaitan dengan apa? Dengan prinsip-prinsip Islam, dengan pokok-pokok syariatnya, kita tidak akan jumpai sahabat maupun para tabi'in berbeda. Nah, kalau kita awasi dan amati bersama-sama kedudukan amanat dalam Islam, justru inti Islam itu amanat. Pada ayat 72 dari surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kedudukan manusia yang berstatus sebagai khalifah yang menerima amanat. Kata khalifah itu orang yang mengemban amanat. Kalau sebagian besar hidup kita diatur oleh Allah, semua sistem diatur oleh Allah secara langsung, manusia tidak akan ditanya ya, mengenai apa yang Allah lakukan, tapi berkaitan dengan sebagian peran hidup kita dikembalikan pada kita. Nah, kita berstatus khalifah pada kedudukan tersebut, menyangkut perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ranah pilihan kita, dalam kehendak kita dan pengetahuan kita, kita akan ditanya. Tapi Allah tidak akan bertanya mengenai fungsi jantung kita, ginjal kita, hati kita, karena bukan kita yang menangani. Begitu juga pencernaan kita. Tapi apa yang kita makan,
apa yang kita pilih itu yang bakal ditanya. Apabila merupakan hal-hal yang baik yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya terbebas dari tanggung jawab, Allah berikan kita ganjaran yang baik. Tapi kalau kita memilih yang haram atau memilih sesuatu yang merusak kesehatan kita, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita bukan milik kita. Pengetahuan yang ada pada kita juga amanat, bukan milik kita. Begitu pula keluarga kita, oleh karena tidak dapat kita berbuat semau-maunya. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal." Ini ayat 72 suratul Ahzab. Sesungguhnya kami telah menawarkan kehidupan berstatus amanah pada langit, bumi, dan gunung. Kita bayangkan langit ya, dengan galaksi-galaksinya, setiap galaksinya bermiliar-miliar bintang. Bahkan Andromeda, menurut para ilmuwan, jumlah bintang yang ada pada galaksi Andromeda diperkirakan mencapai 1 triliun. Belum galaksi-galaksi lain. Belum galaksi yang lain. Kita berada pada galaksi Bima Sakti kita ini. Nah, kalau kita perhatikan langit yang begitu dahsyat, sampai Allah katakan, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Apa kalian beranggapan kalian lebih dahsyat dibandingkan dengan penciptaan langit? Kemudian bumi, tempat yang kita diami, yang menjadi perebutan di antara negara-negara superpower, yang menimbulkan kerakusan dan keserakahan. Tambah lagi gunung yang begitu apa? Kokoh dan kuat. Allah tawarkan kehidupan berstatus amanat bagi langit, bumi, dan gunung. Ternyata semuanya takut untuk menerima status amanat tersebut. Mereka menolak, mereka minta kepada Allah untuk hidup dikendalikan oleh Allah, tapi tanpa pertanggungjawaban di hari kemudian nanti. Ya Allah. Langit, bumi, gunung berserah diri. Iya. Jangan-jangan Wahamalahal insan. Wahamalah. Tapi kalau manusia justru tampil untuk apa? Minta amanah. Untuk meminta amanat. Mungkin orang bertanya, kita nggak merasa pernah ditawarkan. Kamu tidak merasa bagaimana? Coba lihat tuh, pelang-pelang di luar, amanat, bersih, bertanggung jawab. Coba itu semuanya apa? Amanah. Itu kan jelas-jelasan mereka yang menawarkan diri mereka untuk apa? Untuk dipilih. Wahamalah insan. Nah, manusia yang tidak tahu diri selalu menyodorkan dirinya untuk menerima amanat. Ya Allah. Lalu Allah terangkan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini bersifat zalum dan jahul. Kata zalum diambil dari kata zalim, yang diambil dari akar kata az-zulmu. Sedangkan kata jahul diambil dari kata jahil. Nah, jahul dan zalum ini merupakan sighat mubalaghah yang menunjukkan arti yang lebih. Maksudnya apa? Kalau orang zalum ini, bedanya sama zalim. Orang kalau berbuat kezaliman, dikenal sebagai seorang yang zalim, dia sadar dirinya ini orang yang zalim. Tapi kalau zalim sebaliknya, sudah berbuat kerusakan, berbuat kejahatan, berbuat kehancuran, dia menganggap dirinya orang-orang yang sedang melakukan perbaikan. Jadi berbuat zalim tapi tidak menyadari bahwa dirinya seorang yang zalim. Kemudian Kalau zolim sadar salah dirinya satu. jadi orang bilang ini zalim murakkab, sudah zalim tidak tahu dirinya zalim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila dikatakan pada mereka jangan kalian merusak di muka bumi, mereka mengatakan siapa yang bilang? Kami justru sedang melakukan perbaikan. Dia sakit tapi merasa dirinya yang paling sehat. Orang biasa kalau sakit fisiknya tubuhnya, dia sadar bahwa dia sakit dengan demam tinggi. Dia akan pergi ke dokter. Atau senang kalau orang membawakan seorang dokter yang mengobatinya. Tapi kalau orang yang jiwanya sakit dengan kesombongan, siapa yang bilang saya sakit? Siapa yang bilang saya merusak? Dia menganggap dirinya orang yang paling benar, yang sedang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian innahu kana zaluman jahula. Kalau seorang jahil bodoh, tahu dirinya bodoh. Kalau jahil dia paling berbahaya, sudah bodoh merasa diri paling pintar. Kira-kira ada obatnya enggak? Kullu da'in lahu dawa'un yustatabbu bihi illa al-hamaqata a'yat man yudawiha. Semua penyakit ada obatnya kecuali hamaqah, kepala batu. Bukan orang yang kepala batu sembuh kalau diobatin, malah yang ngobatin yang sakit. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita lihat, kehidupan yang berstatus amanah ini merupakan inti dari peran kita di atas muka bumi ini sebagai khalifah Allah, dan agama membimbing kita untuk menjalankan amanat.
memperkenalkan kita dari mana berasal, kemana kita akan pergi, untuk apa kita hidup, bagaimana cara hidup yang benar, menjaga amanat, itu merupakan inti pokok dari agama Allah. Nah, yang mengherankan, kita jumpai orang keras dalam fikih perbedaan, yang memang Allah berikan keluasan, tapi terlalu toleransi dan lembek dalam urusan hal-hal yang berkaitan dengan amanat. Dia membolehkan korupsi, memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik. Dia menyia-nyiakan amanat Allah pada istrinya, pada anaknya, pada harta yang Allah berikan. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang mengkhianati amanat Allah. Orang yang tidak mendidik anaknya untuk betul-betul mengenal kewajibannya, mengenal perannya sebagai khalifah, dia khianati amanat Allah. Begitu pula perlakuannya terhadap istrinya atau istri terhadap suaminya. Jadi kalau kita lihat, kerusakan kita karena kita mengkhianati amanat Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, Rasul, dan mengkhianati amanat yang Allah titipkan pada kalian, padahal kalian tahu. Yang Ustaz Heri tadi katakan di suratul Mu'minun, demikian pula dalam suratul Ma'arij, Allah menggambarkan ciri-ciri dari orang-orang yang meraih keberuntungan, keselamatan. Dalam suratul Ma'arij, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dalam surat Al-Mu'minun juga sama. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, kalau amanat hilang, bagaimana manusia akan merasa aman? Justru amanat ini yang membuat kehidupan perekonomian dengan dasar kepercayaan. Trust ini merupakan hal yang paling penting. Kalau ada trust, ada kepercayaan, orang akan lebih suka untuk bekerja sama daripada mendepositkan uangnya di bank. Betul nggak? Kalau ada trust, kepercayaan. Dan kepercayaan bagaimana mungkin muncul tanpa ada amanat? Oleh karena itu amanat memberikan rasa aman. Jadi amanah itu sudah diambil dari kata al-amnu. Nah, begitu seorang amin, betul-betul menjaga amanat, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rasa aman bagi orang-orang di sekelilingnya. Bumi kita ini merupakan amanat di atas pundak kita. Dari mulai ladang-ladangnya, hutan-hutannya, perkebunan-perkebunannya, sungai-sungainya, ini merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya melimpahkan hak bagi orang yang menghidupkan tanah yang mati. Kalau orang memiliki sebidang tanah yang bisa ditanami, diabaikan, dia berdosa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengkhianati amanat Allah. Di saat orang membutuhkan potensi tersebut untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka, ternyata diabaikan dan dijadikan sebagai kekayaan yang ditimbun secara sia-sia. Jadi kalau orang punya tanah 200 meter, 300 meter di tengah kota, dia tidak manfaatkan, tanami. Hasilnya berikan untuk orang. Saya lihat satu orang punya tanah cuma 100 meter, ditanami pohon pisang, hasilnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi amanah ini betul-betul menduduki kedudukan yang paling utama dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah berikan kita kebebasan berkehendak dan pilihan, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita diberikan amanah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, pada akhir zaman nanti, yang pertama akan hilang amanah. Yang tertinggal bagaikan apa? Bagaikan kulit seseorang yang melepuh karena panas. Orang melihat seolah-olah nampak begitu besar, padahal isinya hanya merupakan air. Kosong sama sekali, tidak bermanfaat. Nah, ini yang amat mengerikan. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita, baik peran dari pejabat, peran dari ulama, yang paling rusak, yang paling parah, bukan kekurangan ilmu. Ilmu justru kalau berlebihan tidak diamalkan, akan dapat menghilangkan keyakinan, kepercayaan kita akan manfaat ilmu tersebut. Seperti katakan umpamanya, seorang yang memiliki berbagai macam solusi, pemecahan untuk menghadapi berbagai macam problema. Tapi karena tidak sama sekali dilaksanakan, lama-kelamaan, akhirnya orang tidak yakin lagi akan pendapat mereka, akan diri mereka. Tempatnya hanya di mana? Tempatnya hanya di perpustakaan. Begitu juga resep dokter bagaimanapun canggihnya. Kalau tidak ditebus, kemudian obatnya tidak dimakan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Pejabat kita, para pemimpin kita, ulama kita bukan tidak tahu kebenaran, jelas kebenaran di hadapan mereka, tapi yang membuat mereka meninggalkan kebenaran, hawa nafsu.
Jadi alangkah indahnya kalau kita Rasil dan semua lembaga-lembaga dakwah mengingatkan umat betul-betul untuk peduli, penuh perhatian terhadap amanat, karena ini merupakan hal yang pokok yang menjadi watak dan karakteristik dari kehidupan kita di atas muka bumi. Ustadz, kalau zaman Rasul, zaman sahabat, apabila ada khalifah yang dianggap tidak dapat melaksanakan amanah, apakah masyarakat dapat secara langsung menegur khalifah tersebut, maaf Amirul Mukminin, Anda tidak melaksanakan amanah karena ini, atau ada satu forum atau ada satu lembaga yang bisa mewakilkan suara rakyat tersebut kepada kekhalifahan? Kalau kita lihat semenjak wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat besar ya, dari kalangan orang-orang yang pendahulu yang hidup bersama Rasul menyaksikan bagaimana Rasulullah menerapkan ayat-ayat Al-Quran dan memberikan contoh dalam kehidupan, mereka di Madinah dijadikan sebagai apa? Sebagai Dewan Syura. Oleh karena itu mereka tidak diizinkan meninggalkan Madinah. Tidak diizinkan meninggalkan pada masa Abu Bakar maupun pada masa Umar, mereka tidak diizinkan meninggalkan Madinah. Karena apa? Karena pendapat mereka, masukan mereka amat dibutuhkan. Tapi begitu Sayyidina Umar wafat, digantikan oleh Sayyidina Utsman atas desakan Marwan bin Hakam. Karena banyaknya kritikan dari sahabat besar terhadap tindakan Utsman bin Affan yang terlalu mengikuti Marwan dan rombongannya, menyebabkan rasa tidak nyaman di hati Marwan. Akhirnya dia menyalahgunakan wewenang, ya, mengizinkan sahabat meninggalkan Madinah, menuju kota-kota yang lain. Akhirnya mereka membangun apa? Posisinya Marwan apa waktu itu? Sekretaris Jenderal. Oh. Artinya berkaitan dengan surat menyurat dan lain sebagainya, semua melalui Marwan bin Hakam. Oleh karena itu, tindakan Marwan ketika utusan dari Mesir datang mengeluhkan gubernur mereka di Mesir yang menyalahgunakan jabatan, dan dari keluarga juga Bani Umayyah, Marwan menulis surat atas nama Sayyidina Utsman. Isi surat tersebut, bila utusan disampai, bunuh mereka semuanya. Di tengah jalan, mereka agak curiga, was-was dengan isi surat tersebut. Mereka buka, ternyata isinya perintah bunuh untuk mereka. Balik lagi mereka ke Madinah, mereka langsung menggalang suara. Dukungan datang berduyun-duyun untuk menggulingkan Utsman. Marwan bin Hakam bertahan dalam masalah itu, merusak dan mencederai kehormatan dan reputasi Sayyidina Utsman. Istri Sayyidina Utsman sudah menjelaskan, kalau kamu biarkan Marwan terus-menerus, dia akan membunuh kamu. Nanti menjadi penyebab kematian siapa? Sayyidina Utsman. Jadi pergolakan yang terjadi, pergolakan dari para sahabat ya, yang tidak puas dengan kebijakan Sayyidina Utsman, disebabkan karena apa? Tindakan kebijakan Marwan. Dan ini merupakan salah satu sebetulnya kesalahan Sayyidina Utsman rahimahullah. Marwan ini ayahnya diusir untuk tidak boleh masuk ke Madinah Oleh Rasulullah. oleh Rasulullah SAW. Al-Hakam bin As diusir, tidak boleh masuk karena perbuatannya yang betul-betul menyakiti Nabi kita Muhammad SAW, bertentangan dengan prinsip Islam. Begitu Rasulullah wafat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang pada Abu Bakar minta supaya Marwan Al-Hakam diizinkan kembali bersama Marwan. Marwan lahir di perantauan. Abu Bakar mengatakan, bagaimana saya akan mengizinkan kembali orang yang telah diusir Rasul. Pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga beliau datang minta agar diizinkan mengembalikan Al-Hakam. Ternyata Sayyidina Umar juga mengatakan hal yang sama. Begitu beliau naik sebagai khalifah, langsung peran pertama yang dilakukan, dia meminta agar Marwan datang karena ayahnya sudah meninggal dunia. Marwan datang. Nah, dengan Marwan datang diberikan juga jabatan dan peran, apalagi peran yang penting, di mana orang berhubungan sama Sayyidina Utsman melalui dia, perintah juga keluar melalui dia. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi. Oleh karena itu sahabat marah terhadap Marwan sampai dia mengatakan, laqad la'anallahu abaka wa anta fi sulbi. Allah telah mengutuk orang tua kamu sedangkan kamu berada pada sulbinya.
Fitnah besar terjadi di tengah kaum muslimin akibat ulah perbuatan Marwan. Jadi tidak perlu heran sampai para ahli hadis semua sepakat bahwa yang membunuh Talha bin Ubaidillah Marwan itu disepakati oleh para ahli hadis. Termasuk juga penyebab terbunuhnya Zubair bin Awam, keluarnya Sayyidah Aisyah dalam peperangan Jamal, tidak luput dari peran Marwan bin Hakam. Jadi kita lihat bersama-sama di sini bagaimana pada masa Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul yang menerima wahyu, wewenangnya berbeda dengan para sahabat Nabi. Dalam berbagai macam urusan yang tidak berhubungan dengan kebijakan syariat yang ditangani Allah, Nabi bermusyawarah pada mereka. Allah perintahkan khudil afwa. Allah perintahkan apa? Allah perintahkan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fastaghfir lahum. Benar apa? Wasyawirhum fil amri. Bagaimana Allah perintahkan agar memohon ampun untuk mereka dan mengajak mereka bermusyawarah. Memanusiakan mereka, mendengarkan pendapat mereka, tapi bukan dalam kebijakan-kebijakan yang kembali kepada ketentuan syariat Allah. Kalau sudah berkaitan dengan syariat Allah, baik Rasul maupun sahabat semua mengatakan sami'na wa ata'na. Pada masa Abu Bakar naik ke atas, saya ini orang yang dipilih oleh kalian dan saya bukan orang yang terbaik. Kalau saya benar, bantu saya, salah luruskan saya. Bukan ketaatan membuta. Kemudian Allah kan mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian pemimpin rakyat terjadi perbedaan di antara kalian, kembalikan pada Allah dan Rasulnya kalau kalian mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya. Begitu juga pada masa Sayyidina Umar kita lihat bagaimana dengan tegas ya, dia meminta agar diluruskan pada saat dia bengkok. Dan dia mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ila Umar masawiyah. Semoga Allah melimpahkan rahmat pada seseorang yang mau menunjukkan kesalahan dan kekurangan Umar. Di saat dia diperingatkan dengan kitab Allah, langsung dia berhenti di hadapan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah itu, pada masa kerajaan yang digigit, tiap raja ingin menguasai kekuasaan mereka, ya, betul-betul ya. Dan mereka memandang orang-orang yang mengkritik, yang mengoreksi mereka sebagai musuh. Bedanya khalifah dan raja merasa memiliki, rakyat juga menjadi milik mereka. Tapi kalau khalifah hanya menjalankan amanat, kalau dia tidak sesuai dengan amanat diingatkan, kalau tidak juga mau menerima bisa digantikan dengan yang lain melalui proses dan cara yang bijaksana, bukan melalui tindakan-tindakan yang bakal merusak kehidupan yang lebih besar. Ini yang dicontohkan oleh Rasul. Tapi yang dicontohkan raja-raja membungkam mulut, melarang orang untuk mengkritik, untuk mengoreksi. Oleh karena itu larangan berdemo bukan datang dari Rasul, bukan dari Quran, tapi datangnya dari raja-raja dan para pengikut raja. Tapi kalau politik sekarang secara modern, dia saling sandra, Ustaz. Dia memilih wazir-wazir, pembantu-pembantu, koalisi-koalisi yang punya kesalahan sehingga digunakan kesalahan itu untuk mengikat mereka. Betul. Kalau kayak gitu gimana, Ustaz? Nah itu dia. Ini merupakan bersepakat dalam kebatilan dan kebohongan. Kita jumpai rata-rata partai-partai yang ada pada saat ini tidak lepas dari berbagai macam kesalahan. Punya sejarah hitam. Demikian pula wakil-wakil yang mereka angkat. Nah, pada saat katakan dia diancam untuk dibuka kasusnya, langsung dia juga mengancam, saya juga punya apa? Punya rahasia kalian, punya kartu truf. Jadi jangan macam-macam. Lebih baik kita negosiasikan cara yang saling menguntungkan, win-win solution. Gedean mana kartunya? Ya, jadi win-win solution. Ini sebetulnya dilakukan bukan hanya kali ini, bukan hanya di negara kita. Kita jumpai di Amerika pun terjadi hal yang sama. Di Amerika kita lihat antara Partai Republik, Partai Demokrat, ya. Di Kongres, walaupun terkadang perdebatan di luar begitu gencar, tapi tetap mereka punya kesepakatan di antara mereka. Di hadapan rakyat mereka menunjukkan seolah-olah mereka demokratis, membela kepentingan rakyat, padahal di belakang berbeda keadaannya. Dan ini merupakan pembicaraan yang diucapkan oleh mereka sendiri. Terjadi perdebatan saling menyanggah di DPR, atau waktu ketemu di hotel makan saling ketawa semuanya. Sampai ada yang bilang, besok kamu ngomong begini, saya bakal ngomong begini. Tapi itu strateginya namanya bermain cantik, Ustaz. Betul. Artinya ini merupakan satu
permainan yang indah lah, seperti permainan bola kan. Kita lihat. Jadi sebetulnya pemerintahan ini nggak berbeda dengan permainan bola. Permainan yang nampak cantik, menarik, ya. Tapi di hadapan rakyat seolah-olah merupakan apa? Merupakan hal yang serius, yang mengherankan. Melalui media yang ada pada saat ini, orang yang busuk bisa tampil menjadi indah dan harum. Tapi orang yang baik, yang jujur, bisa ditampilkan begitu menjijikkan. Walaupun di hati apa? Orang-orang yang seharusnya meneliti, mengoreksi berita tersebut. Nah sekarang Ustaz Heri, coba bayangkan. Partai-partai yang kita tahu sejarahnya. Dan tahu tokoh-tokohnya mereka itu semua orang yang mengumpulkan kekayaan dari cara yang tidak benar. Tahu-tahu ya mereka mengangkat calon dan wakil mereka yang dicitrakan oleh media sebagai seorang yang jujur, yang bersih, yang berjuang untuk betul-betul menegakkan keadilan, melakukan perbaikan. Kira-kira calon tersebut yang gembar-gembor akan memerangi koruptor, akan melakukan perang terhadap korupsi, terhadap berbagai macam hal yang merusak bangsa kita, termasuk narkoba. Tapi yang menjadi pendukung mereka, yang menjadi sponsor mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kira-kira mungkin tidak dia akan serius untuk apa? Artinya nggak mungkin kelompok maling akan mengangkat orang jujur sebagai pemimpin yang akan menghukum mereka, mustahil. Nah ini yang mesti kita pahami. Oleh karena itu rakyat betul-betul untuk kebaikan mereka, kemajuan bangsa mereka, jangan hanya karena diberikan kaos, diberikan uang, atau mendengarkan pencitraan dari media, tapi mereka betul-betul melihat seorang pemimpin, latar belakangnya, kemudian partai yang mendukung, sponsornya satu dengan lainnya, untuk dapat betul-betul melahirkan pemimpin yang baik. Tapi kalau pemimpin yang membeli mereka dengan harga murah, mereka akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul kualitasnya rendah, yang bakal menjual mereka. Sekarang membeli mereka dengan harga 100.000, 200.000, besok mereka akan dijual dengan harga yang murah. Dibeli dengan harga murah, dapat pemimpin. Ya, murahan. Tapi kalau dia jujur, dia baik, dan dia betul-betul tulus mencari pemimpin yang baik, pemimpin yang baik ini akan membela hak-hak mereka. Jadi sayang negara kita ini yang bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya, menghidupkan mereka di tengah-tengah surga. Apa saja dalam negeri kita ada. Kalau di Saudi Arabia orang dulu mengatakan kita berangkat ke sana karena ada minyak, ada uang, ada petrodolar katakan ya. Negeri kita apa yang tidak ada? Mereka punya minyak, kita punya minyak. Mereka punya emas, kita punya emas lebih banyak. Betul enggak? Kita punya hutan. Kita punya lahan yang subur, tanah-tanah vulkanik. Kita punya sungai yang begitu banyak. Coba, sumber daya manusia juga yang siap untuk diterjunkan dan dididik sebelumnya dengan cara yang baik. Tapi ternyata rakyat selalu terombang-ambing dalam permainan kotor. Seolah-olah orang-orang yang mereka pilih yang jujur, yang bersih, yang baik, ternyata begitu mereka naik ke atas. Yang kita jumpai hanya janji-janji palsu yang mengecewakan. Kalau gitu bisnis jual beli umat ini menguntungkan sekali kalau gitu. Menguntungkan bagi sebagian orang. Dan kita lihat ulama terlibat. Ulama terlibat. Ulama mengumpulkan massa, ada majelis dzikir, atau katakan majelis untuk husnul khatimah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Atau katakan mereka punya lembaga-lembaga dakwah yang bisa merekrut massa. Begitu masa mereka mulai banyak, mulai datang nanti sponsor. Ustadz, kita minta dengan sangat, Ustadz bisa kerja sama-sama kita untuk mendukung calon pemimpin yang bakal mengubah negara kita ini. Yang kami kenal orang jujur, orang ini, orang itu, dan lain sebagainya. Itu pada masa kampanye, biasanya Ustadz ini mirip dengan suasana maulid. Panen besar. Maulid Isra Mi'raj. Cuma kalau pada masa kampanye, biasanya mereka bisa mendapatkan apa? Kalau pada Maulid, Isra Mi'raj mereka mendapatkan katakan ikan gurame yang setengah kilo, sekilo. Tapi kalau pada musim-musim kampanye, apalagi kalau dia pandai berbicara, yang mereka dapatkan bukan lagi gurame. Kakap merah. Kecil kakap merah. Dia bisa dapat tuna, ya. Tuna yang apa? Yang memiliki sirip yang berwarna biru. Yang di Jepang, ya, ketika dilelang dengan harga 18 miliar. Bluefin tuna. Anda bisa bayangkan coba. Jadi kalau kita lihat pada masa kampanye ini, antum bakal lihat orang-orang subhanallah menggoyang lidah
seperti orang yang makan bakso yang pedas. Tanpa malu-malu sama sekali. Memutarbalikkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu zaman-zaman Presiden Soeharto yang mendukung Golkar mengatakan, "Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama." Tahu tidak ada sekalian? Pohon apa itu? Ringin. Nanti yang dari kalangan P3 baca ayat wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Yang PDIP baca surat Al-Baqarah. Jadi kalau antum lihat bagaimana ayat-ayat Allah dipergunakan untuk hal-hal seperti ini. Jadi memang kita tidak serius sebetulnya untuk memperjuangkan kebenaran. Kalau kita ingin memperjuangkan kebenaran, kita harus dalam kebenaran. Memperjuangkan kejujuran, kita harus mulai diri kita sebagai seorang yang jujur. Menegakkan keadilan, kita harus menjadi orang yang memberikan contoh dalam melaksanakan menegakkan keadilan. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat kan Nabi kita Muhammad SAW datang satu orang. Kalau tidak salah Bashir, ayah dari Nu'man, datang kepada Rasul mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan memberikan anak saya ini satu pemberian. Kamu menjadi saksi." Rasulullah bertanya, "Yang lain, kamu berikan apa tidak?" Dibilang tidak. "Masa kamu meminta saya untuk bersaksi atas perbuatan zalim? Kalau kamu ingin anak-anak kamu semua berbakti pada kamu dan hidup saling menyayangi, perlakukan mereka dengan cara yang adil." Dalam riwayat Ahlul Bait, "Innallaha yuhibbu an ta'dilu baina auladikum." Allah paling suka kalian berlaku adil di antara anak-anak kalian. Hatta fil qublah. Sampai dalam mencium. Satu dicium, yang lain juga dicium. Satu dirangkul, yang lain dirangkul. Hingga mereka merasakan bahwa hati orang tua mereka sama untuk mereka. Akan membuat mereka saling mencinta, menyayangi. Dan di saat orang tua mereka pergi, karena mereka terpupuk dalam keadilan dan kasih sayang, mereka akan bekerja sama. Tapi kalau yang satu diutamakan, yang lain tidak, dulu abah sudah mengutamakan kamu. Diungkit-ungkit ya Ustaz? Sudah memberikan kamu lebih banyak. Jadi jangan minta sama kami. Satu hari pernah seorang tua sebelum meninggal dunia memanggil saya. Dia mengatakan, "Ustadz, boleh nggak anak saya yang paling kecil saya tambahkan?" Saya bilang, "Kamu suka tidak kalau anak kamu semuanya bersaudara rukun satu sama lain? Berikan mereka dengan apa yang Allah berikan. Kemudian wasiatkan dia pada saudara-saudaranya yang tua. Abah sudah tua. Kalian sempat hidup bersama Abah dari mulai kecil. Sedangkan anak ini hanya berjumpa dengan Abah di hari tua. Saya wasiatkan dia pada kalian, jaga, perhatikan dia. Niscaya mereka akan berikan perhatian. Tapi uang yang diberikan di luar kebenaran itu akan menjadi api yang membakar hubungan di antara mereka." Ustaz, saya baca Undang-Undang 45 dikit, nggak apa-apa ya Ustaz ya? Silakan. Ini saya mau baca pasal 33 Undang-Undang 45. Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya baca cuma sampai ayat 3 aja Ustaz. Pada kenyataannya, fakta yang ada sekarang, seperti hasil tambang yang paling menguntungkan, lebih banyak dikuasai swasta. Pemerintah hanya sebagai mitra. Pemilik perusahaan kita tahu, ada yang punya pesawat pribadi, ada yang harga rumahnya di atas ratusan miliar, ada yang seperti apa. Sedangkan untuk kemakmuran rakyatnya tanda tanya Ustaz. Sampai pernah penelitian kekayaan 4 keluarga dapat menghidupi 100 keluarga di Indonesia, kan nggak sesuai ya Ustaz ya. Apakah ini termaksud konteks tidak bisa menjaga amanah Ustaz? Sekarang salah satu contoh ya. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45 tadi berkaitan dengan kekayaan alam negeri kita ini menjadi milik rakyat dan pemerintah bertugas untuk apa? Mengelola, mendistribusikannya dengan adil di antara mereka kan.
untuk menjaga kepentingan rakyat, orang-orang yang telah memilih mereka. Kita bertanya, kira-kira bursa ini, ya, bursa saham, sesuai nggak dengan undang-undang dasar tadi? Enggak. Ini kan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai kekayaan alam negeri kita. Di saat mereka katakan go public di bursa, dengan sendirinya kepemilikan sahamnya siapa? Apa kembali ke rakyat? Enggak. Sama sekali tidak. Karena saham yang dijual pun bukan saham yang real. Sudah kekayaan alam dikuasai oleh beberapa gelintir orang, mendapatkan limpahan dari negara, tidak lagi memikirkan kepentingan rakyat. Rakyat tidak tahu berapa hasil yang didapatkan dari hasil-hasil tambang tersebut. Kemudian mereka melakukan go public, mendapatkan dana segar. Alasannya untuk meningkatkan investasi. Ternyata tidak digunakan untuk berinvestasi, mereka angkut keluar. Karena apa? Karena nilai saham yang dijual melebihi modal pokok mereka. Katakan modal perusahaan 1 triliun. Kemudian mereka markup menjadi 4 triliun. Mereka jual katakan 45% berapa sudah? Lebih besar dari apa? Dari modalnya. Sudah modalnya, ya, yang mereka angkanya mereka jual lebih dari modalnya. Kemudian setelah itu mereka masih memperdagangkan lembaran-lembaran kosong yang sudah tidak bernilai lagi sama sekali. Akhirnya apa? Mereka bermain kotor untuk mengeruk uang rakyat. Nah, pada saat nanti negara bangkrut, semua saham yang diperjualbelikan tidak memiliki nilai sama sekali. Saya berikan contohnya, Mas Iman. Satu perusahaan perminyakan dalam kondisi betul-betul terpuruk. Tahu-tahu pemilik perusahaan tersebut naik menjadi menteri. Saham yang tadinya nilainya mungkin hanya sekitar 200-300 rupiah, naik langsung berapa ribu rupiah. Naiknya itu disebabkan peningkatan produksi dan juga penjualan yang tinggi. Apa karena apa? Persen. Karena persen. Karena persen. Menterinya belum berbuat apa-apa kok. Perusahaannya masih dalam keadaan terkapar. Tapi ternyata sahamnya dijual dengan harga yang melonjak tinggi. Karena apa? Karena mereka tahu di saat seorang menjadi menteri, perusahaannya ikut jadi menteri juga. Betul enggak? Nah, ini saya saksikan. Bahkan saya tahu betul-betul kejadiannya. Jadi kalau kita lihat, betul-betul kebohongan berlangsung di negeri kita. Contoh yang lain juga. Satu pengusaha, pemilik perusahaan, baru beli tanah kosong. Beli tanah kosong. Belum berjalan, datang ke satu perusahaan alat-alat besar. Mereka ingin berhutang membeli alat-alat besar. Ditanya untuk apa? Dia bilang untuk perusahaan kami yang akan melakukan go public. Waktu dilihat ternyata masih tanah kosong. Satu perusahaan bila ingin go public seharusnya telah berjalan dengan baik selama kurang lebih katakan 2 tahun dan terbukti menghasilkan keuntungan dan diperiksa melalui apa? Melalui auditor yang betul-betul terpercaya. Oleh karena itu kan ada badan pengawasan pasar modal. Nah sekarang tanah kosong, alat besar pun masih pinjam, belum menghasilkan apa-apa. Sudah apa? Ingin go public. Kok bisa lolos go public? Kemana peran dari badan pengawasan pasar modal? Coba kita lihat. Mereka tahu ini tanah kosong. Belum menghasilkan apa-apa. Jadi selama ini kekayaan negara kita disedot, dihisap untuk kepentingan beberapa orang. Dan ternyata pemerintahan juga tahu masalah ini. Tahu dan diam maksudnya? Tahu dan berdiam. Ya karena kan berbagi hasil. Kan diatur secara kekeluargaan. Nah kekeluargaan bukan kekeluargaan dalam arti keluarga besar apa? Rakyat. Ya. Tapi kekeluargaan di sini diantara orang-orang tertentu yang menerima keuntungan. Jadi konteksnya bukan hanya tidak amanah lagi Ustaz. Udah tidak amanah, kalau tidak amanah ya pembohong juga Ustaz ya berarti. Tidak amanah dan melakukan pembodohan ya Ustaz ya. Sampai-sampai orang yang penghasilan seharinya 11.000 bukan dibilang orang miskin Ustaz. Padahal kalau kita lihat 11.000 kalau anaknya banyak, Aqua air mineral tuh satu botol udah berapa Ustaz? Nggak akan bisa mencukupi. Seandainya mereka mengatakan bahwa ini bukan menunjukkan apa? Standar yang rendah. Coba mereka nih pejabat-pejabat dengan 11.000 per hari tambahin 50.000 per hari. Bisa cukup enggak? Enggak, Ustaz. Enggak cukup sama sekali. Sekarang dunia usaha semakin lesu, lapangan pekerjaan semakin sulit.
Lalu ternyata ada rencana dana haji akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ini kan namanya tidak menjaga keseimbangan ekonomi. Kalau Mas Iman kasih istri katakan uang 5 juta untuk belanja per bulan. Tahu-tahu istri pergi ke pasar beli permen dalam jumlah besar. Kemudian beli mainan buat anak-anak. Tanpa memperdulikan hal-hal yang prioritas untuk kebutuhan rumah tangga. Kira-kira ini satu pelanggaran apa bukan? Pelanggaran. Nah yang terjadi saat ini kita lihat. Pembangunan tanpa sama sekali menjaga keseimbangan. Kan rakyat butuh pekerjaan. Rakyat juga butuh kebutuhan-kebutuhan pokok mereka. Walaupun jembatan di sana sini banyak. Tetapi kalau kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi, lapangan pekerjaan juga sulit mereka dapatkan. Berarti di satu sisi membangun, tapi di sisi yang lain menghancurkan yang luar biasa. Betul enggak? Nah ini kan merugikan. Oleh karena itu seharusnya pembangunan pemerintah itu menekankan kepada pembangunan usaha-usaha kecil. Pasar-pasar tradisional. Jadi paling tidak mereka mampu untuk menyerap lapangan pekerjaan dengan cara yang baik. Bukan menjadi pekerja di mal-mal dengan gaji yang rendah. Yang terkadang kebanyakan di bawah UMR bahkan. Mereka nggak berani mengadukan karena takut kalau diadukan. Mereka akan kehilangan pekerjaan sama sekali. Tapi mereka sebagai pemilik usaha di kios-kios yang mereka sewa atau mereka beli, mereka bisa berusaha. Rakyat juga datang kepada mereka. Kalau sekarang mal-mal ini perusahaan yang dimiliki oleh apa? Oleh beberapa gelintir orang. Dana kita tersedot masuk ke dalam mal, sedangkan pemilik-pemilik mal tersebut menggunakan uang tersebut untuk mengembangkan investasi mereka, kemudian menjadikan rakyat kita sebagai pekerja-pekerja rodi, buruh-buruh, yang mereka kendalikan, tentukan dia punya gaji pendapatan yang tidak sesuai sama sekali dengan kelayakan mereka. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar kita tidak amanat, ini bersepakat untuk mengkhianati amanat. Bersepakat untuk mengkhianati amanat secara terang-terangan. Bahkan kalau kita lihat, saya harus jujur ya, kita bukan hanya mengkritik pejabat-pejabat yang menerima amanat. Tapi ternyata Ustadz, Kiai, Habib juga tahu jelas-jelasan bahwa ini salah, perbuatan yang tidak benar. Tapi mereka dengan sengaja mengkhianati amanat. Kemudian mereka tahu perbuatan mungkar dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka juga tidak memberikan peringatan kepada mereka. Karena mereka bersepakat untuk sama-sama berkhianat. Oleh karena itu kecintaan pada dunia ini merupakan penyakit yang paling berbahaya. Ustadz, kalau ada ulama yang tahu ini suatu pengkhianatan, sebetulnya bisa mengkritik. Tapi ulama ini mendiamkan hal itu. Tapi nggak ikut berkhianat, Ustadz. Ulama ini terus berusaha memperbaiki orang-orang murid-muridnya, santri-santrinya atau ada orang lain. Cuman tidak mau memberikan kritik kepada pemerintah walaupun ulama ini punya kesempatan. Bisa dianggap pengkhianat juga nggak, Ustadz? Orang kan dalam pepatah, orang yang berdiam di hadapan apa? Di hadapan kebatilan berdiam. Itu dinamakan syaitan akhras, syaitan bisu. Syaitan akhras. Kalau kita berpangku tangan menyaksikan perbuatan yang tidak benar berlangsung. Sekarang orang lain melakukan, besok bencananya akan menimpa kita. Seperti yang digambarkan Rasul, umat Rasul ini bagikan orang-orang yang menaiki bahtera. Sebagian di atas, sebagian di bawah. Nah yang di bawah ini tidak mengganggu yang di atas. Untuk mengambil air mereka bolongi perahu. Kira-kira hanya menenggelamkan yang di bawah. Apa yang juga? Satu perahu tenggelam, Ustaz. Begitu juga kebakaran di samping rumah kita. Kita berpangku tangan, bukan rumah kita sendiri, rumah orang lain. Kalau kita diamkan, api akan menyebar, menyala, membakar kita. Begitu juga perbuatan maksiat. Cuma perbuatan maksiat ini tidak seperti api yang sifatnya apa? Langsung panas. Terlihat oleh mata kita, bersifat material. Tapi kejahatan-kejahatan, pengabaian terhadap perbuatan yang mungkar, itu subhanallah bila datang, efek yang ditimbulkan amat mengerikan. Banyak orang mengeluh, kenapa tadinya hidup rumah tangga saya baik, rezekinya mudah, kami juga rukun, sekarang kondisinya betul-betul ruwet, seolah tidak ada jalan keluar sama sekali. Periksa apa yang kalian lakukan. Periksa diri kalian apa yang kalian lakukan. Karena kemaksiatan, kezaliman bisa membuat kebahagiaan kalian hilang. Kerukunan kalian juga apa? Akan berganti dengan kebencian dan permusuhan. Satu orang datang sama saya, bercerita, bertanya, Ustadz, apa sebabnya? Kita berpuluh-puluh tahun rumah tangga kita ini damai, bahagia.
Tapi akhir-akhir kita selalu ribut, kesalahpahaman terus berlangsung. Saya tanya, Bapak kerjanya apa dulu? Dia bilang, dulu saya pegawai di satu perusahaan swasta yang cukup bergengsi. Terus sekarang saya di PHK, nggak punya pekerjaan. Lalu makannya bagaimana? Uang saya dari hasil pesangon, saya depositkan di bank. Saya makan dari hasil deposito. Saya bilang penyakitnya sudah jelas kalau gitu. Bapak, Ibu makan dari bunga deposito, dari keringat penderitaan orang lain. Akhirnya Allah hukum Bapak. Kan Allah mengatakan, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli. Orang yang memakan rentan dan bunga ini, Allah mengumumkan perang bersama mereka, demikian pula Rasulnya. Nah, orang yang diperangi Allah bagaimana mungkin bahagia? Nah, kalau kalian ingin damai, hentikan semua kegiatan kalian, uang yang kalian punya, investasikan dalam sektor real, yang bisa nyerap lapangan pekerjaan, bisa menghidupkan orang banyak, dan kalian juga diuntungkan. Kalau saya buka, katakan restoran kecil-kecilan, menu di restoran ya, yang kita sajikan untuk apa? Untuk para customer, itu kan menyerap hasil produksi dari apa? Dari ikhwan kita. Orang yang kerja di rumah restoran kita, juga mereka mendapatkan lapangan pekerjaan mereka. Kemudian orang yang menikmati makanan tersebut juga apa? Saling memberikan keuntungan satu sama lainnya. Tapi dengan mendepositkan uang tersebut di bank, dia hanya terima keuntungan. Kita ikut membantu bank melakukan penindasan terhadap mereka-mereka yang meminjam. Dan kita menikmati keuntungan di baliknya. Kan ini kezaliman yang jelas-jelasan. Oleh karena itu, seorang pedagang bajigur, pedagang sekuteng, pedagang bubur kacang hijau, kita anggap mereka merupakan orang yang punya peran dalam perbaikan bangsa ini. Sekutang aja berapa coba item yang terdapat di dalamnya? Betul nggak? Jahenya, kemudian ada pacar Cinanya, ada juga rotinya, ada ininya, ada itunya. Pedagang sekutang yang kecil bisa nyerap apa? Memberikan manfaat ke yang Memberikan manfaat untuk orang banyak. Ini kan menjadi contoh yang baik. Tapi yang saya heran, banyak orang memiliki harta yang banyak bingung. Mau ngapain ya? Mau usaha apa nih, bingung. Sampai ada yang belum waktunya stres, sudah stres duluan. Pada tahun 90 saya tanya, harta kamu ada berapa? Masih ada 5 miliar Ustaz. 5 miliar. 5 miliar pada saat itu saya bangun rumah cuma 11,5 juta 200 meter. 5 miliar. Bayangin coba, ketakutan menghadapi kehidupan. Saya bilang, saya buat besok gak ketahuan. Buat besok gak ketahuan. Kontrakanmu habis, belum kelihatan jalannya. Masa saya nggak takut, kalian takut? Kenapa? Karena bergantung pada dunia dan materi, membuat orang kehilangan rasa aman dan keimanan mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul menyedihkan kondisi umat saat ini. Kita mempergunakan modal yang Allah berikan bukan untuk menghidupkan sektor real yang bisa menghasilkan, bisa menarik devisa, bisa menyerap lapangan pekerjaan. Karena kita tahu bahwa pemerintah setiap tahunnya hanya mampu menyerap lapangan pekerjaan yang amat sedikit. Berapa jumlah pegawai negeri sekarang, Mas? kurang tahu ya Ustaz. Dan yang paling menyedihkan, orang di saat akan masuk menjadi pegawai negeri, pada saat ujian ada salam tempel di belakang. Jadi masuk sekolah nyogok, ujian nyontek, masuk pekerjaan nyogok. Bagaimana kira-kira bisa negara baik? Nah, saya tidak ingin membuat orang kecewa, berputus asa, atau pesimistis. Tidak. Negeri kita banyak orang baik, orang soleh. Tapi biasanya orang soleh nggak bakal kecium baunya. Percis kalau orang beli telur 100, satu busuk, yang baik nggak kecium. Yang kecium yang bagaimana? Yang busuk. Yang busuk. Akhirnya karena yang busuk kecium, orang beranggapan semua ini busuk. Negeri kita alhamdulillah memberikan harapan. Cuma kebetulan yang naik belakangan ini kalau kita lihat tidak memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama juga tidak memberikan peringatan. Ada yang melakukan kritikan di partai bukan untuk perbaikan, tapi untuk saling memojokkan satu dengan lainnya, atau memberikan isyarat, saya tahu kartu kamu, jangan macam-macam kamu buka, saya buka. Jadi kalau kita lihat, ini drama yang sedang berlangsung ini. Maka kalau Mas Iman ingin tahu hakikat yang seperti ini, pada saat selesai mereka pertemuan, ada hotel di Senayan yang cukup besar, tempat berkumpulnya mereka. Nah, pada saat mereka berkumpul yang tadinya bertengkar di mana? Di DPR. Pada saat mereka berkumpul, kita bakal tertawa, terpingkal-pingkal. Maka saya terkenang satu kejadian. Saya ingat kejadian ini, saya berjumpa dengan seorang yang cukup tua, mungkin usianya sekitar 80 tahun pada saat itu atau lebih.
tahun 90-an atau 89 atau mungkin 91. Kalau sekarang berapa umurnya kira-kira? 80-an, tahun 90, 2000 aja udah 90 ya Ustaz. Artinya dia hidup pada masa Belanda, lahir pada masa Belanda. Udah di atas Nah, 100 kebetulan ini apa? Kebetulan orang-orang keturunan Arab di Indonesia, yang warga negara Indonesia mempunyai grup bola. Nah, orang ini baru datang dari Hadramaut, usianya masih apa? Usia anak-anak bermain bola. Nah, dia terlambat masuk klub. Waktu dia terlambat masuk klub, dia jumpai dua orang. Satu mewakili satu kubu, satu mewakili kubu yang lain. Dua orang ini selalu saling berlawan, bertentangan di mana? Di media massa. Untuk menimbulkan keributan, pertentangan. Kemudian setiap kelompok memberikan juga gaji buat dia. Nanti jamaah-jamaah ini baca surat kabar tersebut. Ente berikan jawaban yang tepat. Dia pukul dia betul-betul apa? Pada tengkuknya. Subhanallah, ini pemuda masuk ke klub menjumpai dua orang lagi mengatur pembicaraan di surat kabar. Kamu bicara begini, saya bicara begini. Ini dua tokoh nih. Kebetulan surat kabarnya berbahasa Arab. Akhirnya si pemuda bilang, oh, jadi semua itu yang di surat kabar pembicaraan bukan betul-betul mewakili keyakinan kalian, tapi sebuah drama, permainan. Dijawab oleh mereka, Skotya Barat. Kalau bukan karena begini kita nggak bisa merokok. Jadi ada orang-orang justru yang menarik keuntungan dari pertentangan, perselisihan. Jadi mereka kelihatannya pahlawan-pahlawan di DPR. Begitu mereka kumpul, mereka ketawa satu sama lain. Kan harus dipisahin Ustadz katanya, pergaulan pribadi sama... Iya. Kalau kita lihat seolah-olah mereka begitu berapi-api. Jadi memang betul-betul agama, kehidupan menjadi permainan, atau mereka telah dipermainkan oleh syaitan, lupa kepada Allah, lupa akan amanat yang kelak mereka akan bertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam Islam, untuk menjaga amanat, di samping kita menjaga diri kita, mengingatkan keluarga kita, kita diwajibkan beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Kemudian, Allah perintahkan kita untuk tidak duduk bersama orang-orang yang zalim. Duduk bersama orang-orang yang zalim. Fastaqim kama umirta wala tatghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada kamu, jangan melampaui batas. Setelah itu Allah katakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kalian rukun condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar. Akhirnya waktu azab datang bukan hanya menimpa mereka, menimpa kalian juga. Kalau datang memberikan peringatan, ustadz menegur, boleh, bahkan harus. Tapi kalau duduk sama-sama, apalagi ntar mereka sajikan makan dari hasil korupsi, kita makan juga hasilnya, ya sama. Kong kali kong. Betul nggak? Jadi kalau misalnya ada pertemuan tuh orang-orang melakukan sesuatu yang dilarang Allah, hadir pun nggak boleh Ustaz ya? Udah salah ya? Kayak misalnya pertemuan LGBT, hadir pun nggak boleh Ustaz ya? Kalau kita hadir sebagai simpatisan atau bagai. Tapi kalau kita datang memberikan peringatan di tengah-tengah mereka, itu merupakan keharusan. Kalau tidak mampu, tinggalkan. Makanya Rasulullah bilang, selemah-lemahnya keimanan itu apa? Selemah-lemahnya keimanan apa? Diam. Artinya, orang kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya, kalau tidak mampu juga apa? Mengingkari dengan hatinya. Mengingkari dengan hati bukan mengingkari, lalu diam. Tidak, dia tinggalkan majelis. Boleh nggak itu dijadikan opsi pertama kita misalnya? Wah ini ada kemungkaran. Udah saya diem aja lah. Kalau dia nggak mampu untuk menyampaikan, memberikan peringatan disebabkan kondisi tidak mendukung atau menjadi ancaman buat dia, paling tidak dia ingkari perbuatan tersebut, kemudian meninggalkan majelis. Meninggalkan majelis. Kalau seandainya dia pun tidak mampu meninggalkan majelis karena ancaman, di sepanjang waktu dia beristighfar mohon ampun kepada Allah karena tidak bisa keluar dari majelis yang dimurkai Allah. Kalau bilang dalam Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Kalau kamu menjumpai orang-orang yang sedang mempermainkan ayat Allah dalam perbincangan dan lain sebagainya, hendaknya kamu berpaling dari mereka, jangan duduk bersama mereka. Kalau kamu dibuat lupa oleh syaitan, begitu kamu sadar, tinggalkan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita manusia yang sadar akan kesalahan-kesalahan orang-orang yang zalim,
kita meninggalkan majelis mereka, tidak bergaul bersama mereka, akan menjadi pelajaran buat mereka. Tapi kalau kita diundang ke rumahnya, bacakan doa buat dia, supaya dipanjangkan umurnya, supaya jabatannya terus berlangsung, berarti kita dukung dia dalam perbuatan zalim. Zalim. Jadi yang terbaik buat kita selalu betul-betul menjaga hukum Allah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengingatkan saudara kita, mengangkat tangan agar Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang masih dalam keadaan tidak benar. Tapi duduk-duduk bercengkrama, tertawa, menikmati hidangan-hidangan sajian dari orang-orang yang zalim, sama saja kita memberikan dukungan buat mereka. Jadi dalam hal ini memang kita harus betul-betul berhati-hati. Makanya kenapa saya kurang begitu minat, suka diundang di tengah-tengah pejabat, di tengah-tengah konglomerat. Saya rasa hidup di tengah masyarakat bawah jauh lebih tulus. Saya kumpul bersama mereka. Betul katakan saya tidak mendapatkan apa-apa dari mereka secara materi, tapi yang Allah berikan jauh lebih indah daripada apa-apa yang mereka berikan. Saya kira sampai di sini pertemuan kita ya. Insya Allah kita lanjutkan kembali dalam kesempatan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Baik, terima kasih Ustaz Zain, Angkal Firman, Ustaz Heri sudah duluan ya karena ada ceramah ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semua. Demikian tadi telah kita ikuti dialog pagi dan kita akan jumpa lagi pada dialog pagi selanjutnya. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra dan Khalid Mustafa juga Fajar, mohon pamit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.